Et ego Ignatius Cardinalis Suario, Spondeo Fovio Acciuru, Sic Medeus adjuvet, et hec sancta de Evangelia que manu mea tango. Et ego Fabius Cardinalis Baggio Spondeo Voveo Acciuro. Extra omnes. Kita lihat di HP sekarang yang mungkin intinya sana kontrak ya. Jadi kontrak itu kayaknya dimulai dari tanggal 7 ya, Mei kemarin. tanggal 7 kemarin sudah dimulai untuk konklaf itu ya. Jadi kalau menurut saya ini ya sebagai orang awam ya, jadi pemahaman kita tentang konklaf itu kan, jadi kita memahami saja bahwa konklaf itu merupakan proses pemilihan paus yang dilakukan setelah kemarin Bapak Francisco itu meninggal. Proses pemilihan paus baru ini dinamakan dengan konklaf. Ya, mungkin pertanyaan konklaf sendiri sebenarnya apa? Konklaf itu sebenarnya dari bahasa Latin. Konklaf itu dari conclave ada dikunci. Jadi para kardinal yang terlibat, yang dipilih untuk datang ke Roma ikut dalam proses pemilihan paus ini masuk dalam Kapel Sistina. Kapel Sistina ini selama proses itu mereka dikunci dan tidak ada komunikasi yang digunakan sampai dengan selesai. Maka konklaf dikunci, proses mereka selama pemilihan paus itu dikunci di dalam ruangan yang tertutup seperti itu. Kenapa? Tentu saja ini berkaitan dengan sejarah yang panjang ya, karena intervensi politik dan sebagainya ya, mereka betul-betul diasingkan atau dimasukkan dalam satu ruang yang tidak terintervensi oleh pengaruh-pengaruh atau tekanan-tekanan luar, baik itu politik maupun hal-hal kepentingan yang seperti Itu tertutup ya Pak, dan jauh dari dunia luar, hanya berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, yang penting dari kehendak Tuhan. Jadi proses itu bukan mendengarkan suara-suara atau bisikan, tetapi pesanan-pesanan tidak seperti itu. Dari pemahaman saya sebagai ya seperti itu. Kemarin saya membaca sesuatu itu konklaf itu dimulai 15 atau Februari setelah paus. Iya. Berarti atau meninggal atau ada salah. Iya, seperti itu. Jadi proses dimulainya konklaf itu pada umumnya atau biasanya dimulai setelah 15 sampai dengan 20 hari meninggalnya atau setelah paus menentukan diri. Berarti kata sucinya itu kosong. Iya. Dan bertradisi juga kan yang mengikuti konklaf itu kan para kardinal yang terpilih dari berbagai negara, dan yang boleh mengikuti konklaf itu kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Ya. Yang kebetulan saja kita punya kardinal ini ya, itu Monsignor Suharyo itu masuk dalam ikut terpilih menjadi peserta. Bisa apabila
memenuhi 2/3 dari suara, ya, maka beliau bisa terpilih menjadi paus. Ya, berikutnya. Kalau sudah sampai situ, gimana tadi di KPL Sistema, ya. mereka seperti terisolasi, memang terisolasi. dan benar-benar mau berdiri dengan dokter itu supaya adik paus yang bisa terpilih dan itu kehendak Roh Kudus ya Pak ya. Jadi kalau punya nomornya Bapak kan tidak bisa kirim. Iya, karena saya sendiri lihat memang sengaja itu ditata supaya sinyalnya itu terus diputus internetnya terus dari dunia luar ibaratnya kan seperti itu dapat intervensi. Oh, nah mereka dimasukkan di bantu di Sistema di kabel sistema. apa lagi itu? Kabel sistema ya, kabel yang mempunyai sejarah dalam proses pemilihan paus itu dan juga punya nilai artistik seni. Di situ ada gambar-gambar dari Michelangelo yang menekankan tentang tanggung jawab seorang paus yang begitu besar. Jadi ingat bahwa agama Katolik itu agama yang terbesar ya. Apa itu umatnya 1,4 miliar itu bukan Luar biasa. sehingga kalau prosesnya sampai yang seperti itu berbeda dengan pemilihan kepala negara atau kepala daerah, karena memang tanggung jawab yang luar biasa. Seperti yang dikatakan bahwa benar kita, kalau kita menjadi paus bukan kenaikan apa itu jabatan yang kali, tapi justru ketika kita menjadi paus kita justru menjadi hamba itu semua. Ingat, itu paus bukan hanya banyak untuk gereja Katolik, tetapi juga identitas perdamaian, kemanusiaan, lingkungan. Jadi untuk semua umat manusia, maka ini luar biasa. Bukan hanya Katoliknya saja. Iya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Paus kita yang sebelumnya ini yang Bapak Fransiskus ya ke Palestina untuk memberikan beberapa kali ya, kemudian juga menyerukan perdamaian menjelaskan ketika orang tersebut masuk ke dalam ruangan yang tertutup itu berapa lama kalau ada simbol katanya kalau mau dikatakan lamanya kapan itu kita hanya melihat tanda saja, kita sejak kita tulis tahu apa yang terjadi di sana, kita hanya melihat tanda ketika nanti sudah ada umat biarkan istilahnya ada asap putih yang keluar dari teropong itu, berarti kita sudah ya istilahnya habis paham, kita sudah mempunyai paus baru ya. Itu. Tapi kalau asapnya masih hitam, maka merah gitu ya, di mata itu asap merah itu hitam, masih hitam tapi belum terpilih. Yang pernah saya lihat atau saya di medsos itu bahwa kalau sudah terpilih paus itu benar nggak sih kalau calon bapak paus yang terpilih ditanya dulu? Iya. Pasti klarifikasi. Yang apakah Klarifikasi semata. Jadi betul-betul pilihannya bebas. Maka di situ kalau mati itu tadi dikunci tadi betul-betul bebas. Ya, jadi para kardinal ini dalam posisi yang bebas, tidak ada tekanan apapun dari siapapun. Pesanan dari negara-negara sudah ada. Beliau melaksanakan pemilihan paus ini dengan doa dan undian. Sampai akhirnya nanti muncullah asap putih yang kita tunggu-tunggu itu. Maka dalam proses ini ya kita hanya bisa berdoa.
Kalau kemarin kami, saya melihat di media sosial itu kan antusiasme dari masyarakat luar biasa. Kemarin kalau lihat di televisi ya itu teman-teman itu menunggu di depan gitu kan, yang depan itu luar biasa kalau di proses berarti mereka yang bisa dekat dengan tempat itu ya bisa menunggu hobi luar biasa. Kita yang jauh dari kita cukup berdoa ya. Kita medsos kita juga sangat masif sehingga kita bisa prosesnya seperti apa kita langsung tahu ya. Hari ini kita langsung tahu sehingga tidak usah kita duduk tidak, kita berdoa saja Allah yang terbaik untuk kita semua seperti itu.